Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Rundaili Ayu dengan NIM 2500106841172. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa berita tentang kasus kekerasan verbal pada anak usia dini yang berada di Indonesia. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu kekerasan verbal. Kekerasan verbal adalah penggunaan kata-kata baik lisan maupun tulisan yang bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, mengontrol, atau mengintimidasi seseorang secara emosional dan psikologis. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk perilaku yang merugikan kesehatan mental korban. Berbeda dengan kekerasan fisik yang meninggalkan bekas terlihat, kekerasan verbal seringkali tidak kasat mata, namun dampaknya bisa sama dahsyatnya. Korban kekerasan verbal mungkin merasa tidak berdaya, kehilangan harga diri, dan mengalami berbagai masalah emosional lainnya. Pada kasus pertama hingga kasus kelima terjadi kekerasan verbal serta perundungan terhadap anak usia dini di lingkungan sekolah, baik secara verbal maupun fisik. Korban dalam kasus ini adalah anak-anak TK atau siswa usia dini, sementara pelakunya bisa berasal dari teman sebaya bahkan orang tua murid. Peristiwa ini terjadi dalam rentang waktu tahun 2022 hingga 2024, dan beberapa di antara menjadi viral setelah dipublikasikan di media. Penyebab utama dari kekerasan verbal ini biasanya karena emosi yang tidak terkendali atau kesalahan dalam pola pengasuhan pendidikan. Dalam praktiknya, anak sering dimarahi dengan kata-kata kasar, dipermalukan di depan orang lain, ditekan secara verbal, sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman. Meskipun sering dianggap sebagai hal yang sepele, kekerasan verbal sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi mental anak. Anak bisa merasa takut, menjadi rendah diri, dan mengalami gangguan emosional yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka ke depan. Selanjutnya, pada kasus ke-6 hingga ke-8, terjadi kekerasan terhadap anak dalam bentuk verbal, seperti kata-kata kasar, bentakan, dan makian. Pelaku dalam kasus ini umumnya adalah orang dewasa, seperti orang tua atau guru, sedangkan korbannya adalah anak kecil atau siswa. Peristiwa ini terjadi dalam kurun waktu sekitar 2024 hingga 2026, dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan seperti di rumah, di jalanan, maupun di sekolah. Penyebab utama dari kekerasan ini biasanya karena emosi yang tidak terkendali atau kesalahan dalam pola pengasuhan dan pendidikan. Dalam praktiknya, anak sering dimarahi dengan kata-kata kasar, dipermalukan di depan orang lain, atau ditekan secara verbal sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman. Meskipun sering dianggap sebagai hal yang sepele, kekerasan verbal ini sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi mental anak. Anak bisa merasa takut, menjadi rendah diri, dan mengalami gangguan emosional yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka ke depan. Selanjutnya, pada kasus 9-12, terdapat kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak. Kekerasan ini tidak hanya berupa fisik, tetapi juga verbal yang dapat menyakiti secara emosional. Pelaku dalam kasus ini adalah ayah atau ibu kandung, sedangkan korbannya adalah anak-anak, mulai dari usia balita hingga anak-anak yang lebih besar. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2025 hingga 2026, dan beberapa di antaranya menjadi viral di media sosial. Kejadian tersebut umumnya berlangsung di lingkungan rumah, di berbagai daerah seperti Riau, Sragen, dan Gorontalo. Penyebabnya beragam, mulai dari konflik keluarga, tekanan ekonomi, hingga emosi yang tidak terkendali. Dalam praktiknya, anak mengalami perlakuan yang sangat memprihatinkan, seperti disiksa, diikat, dipukul, dibentak, bahkan dijadikan alat ancaman oleh orang tuanya sendiri. Kasus ini sangat serius karena terjadi di lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan penuh kasih bagi anak, namun justru menjadi sumber trauma yang mendalam bagi korban. Selanjutnya, pada kasus 13-16, terdapat kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang di sekitar keluarga. Kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang terdekat, namun bukan orang tua kandung secara langsung, seperti pacar ibu, ibu tiri, paman, maupun bibi. Korban dalam kasus ini adalah anak-anak, terutama balita yang masih sangat rentan dan belum mampu melindungi dirinya sendiri. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2025 hingga 2026 dan berlangsung di lingkungan rumah di berbagai daerah seperti Cilacap, Bogor, Jakarta, dan Surabaya. Kekerasan tersebut biasanya dipicu oleh motif pribadi, emosi yang tidak terkendali, atau anggapan bahwa anak adalah beban maupun penghalang. Dalam praktiknya, anak mengalami perlakuan yang sangat kejam seperti dipukul, disiksa, bahkan dalam beberapa kasus hingga menyebabkan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak tidak hanya datang dari orang tua, tetapi juga dari orang-orang terdekat di lingkungan keluarga, sehingga pengawasan dan perlindungan terhadap anak harus semakin ditingkatkan. Selanjutnya, terdapat kasus ke-17 hingga ke-20,
Terdapat kasus kekerasan verbal terhadap anak yang viral di media sosial. Kasus ini tersebar melalui video yang diunggah ke berbagai platform, sehingga dengan cepat diketahui oleh masyarakat luas. Pelaku dalam kasus ini umumnya adalah orang tua atau orang-orang di sekitar anak, sedangkan korbannya adalah anak kecil. Peristiwa-peristiwa ini menjadi viral dalam kurun waktu sekitar tahun 2021 hingga 2025. Kejadian biasanya terjadi di lingkungan rumah atau tempat anak beraktivitas sehari-hari. Penyebabnya beragam, mulai dari emosi yang tidak terkendali, konflik dalam keluarga, hingga pola asuh yang kurang tepat. Dalam banyak kasus, kejadian tersebut direkam lalu diunggah ke media sosial, sehingga menarik perhatian publik dan memicu reaksi luas dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam mengungkap kasus. Hal ini kekerasan terhadap anak, namun di sisi lain juga memperlibatkan bahwa masih banyak kejadian serupa yang sebelumnya tersembunyi dan belum terungkap. Jadi, untuk kesimpulannya, dari semua kasus yang ada, bisa disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, baik di sekolah maupun di rumah. Bentuknya macam-macam, mulai dari bullying, kekerasan fisik, dan pelakunya tidak hanya teman sebaya, tapi juga orang dewasa, bahkan orang tuanya sendiri. Penyebabnya biasanya karena emosi yang tidak terkendali atau pola pengasuhan yang kurang tepat. Dampaknya sangat cukup serius. Anak bisa trauma, takut, dan kehilangan rasa percaya diri. Karena itu, penting bagi kita semua untuk lebih peduli dan melindungi anak agar mereka bisa tumbuh di lingkungan yang aman. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.